Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Megania Karisma MAK selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan, dan juga teman-teman semuanya selamat sore. Masih pada semangat kan ya? Baik, perkenalkan nama saya Yasir. Kali ini saya ditemani oleh Kak Diana Nurfitri dan Kak Rahma Sarita. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 23. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk pengertian pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 23 akan disampaikan oleh Kak Rahma Sarita. Kak Rahma Sarita dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Kak Yasir. Pengertian pajak penghasilan pasal 22. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pungutan pajak yang dilakukan oleh pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga tinggi lainnya. PPh pasal 22 dikenakan terhadap pembayaran atas penyerahan barang kepada badan pemerintah atau kegiatan impor atau kegiatan di bidang usaha tertentu. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan dipotong atas penghasilan diterima dan diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Perbedaan PPh pasal 22 dan 23 yaitu PPh pasal 22 pemungutan pajak oleh pemungut pajak sehubungan dengan interaksi pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan impor, dan kegiatan usaha di bidang lainnya, serta kegiatan menjual barang yang tergolong sangat mewah. Pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Sedangkan potongan PPh pasal 23 adalah pemotongan pajak pasal 23 yang terutang atas penyerahan dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa-jasa tertentu dalam nama dan bentuk apapun yang dibayarkan oleh badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya pada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Rahma atas pemaparannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya, saat terutang dan pembayaran pajak penghasilan pasal 22 dan 23 akan disampaikan oleh Kak Diana Nurfitri. Kepada Kak Diana Nurfitri dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Yasir. Saya akan membacakan pajak penghasilan pasal 22 pada materi terutang dan pembayaran. Untuk yang pertama, atas pengimporan barang, melakukan utang dan pelunasan dilakukan bersamaan pada saat pembayaran biaya masuk berlangsung. Dalam hal pembayaran biaya masuk, melakukan penundaan dan pembebasan, hal itu tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22. Dan untuk terutang dan dilunasi dilakukan pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pembelian atas pengimporan barang tersebut. Untuk batas waktu pembayarannya sendiri harus disetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan dilakukan. Yang kedua, atas pembelian oleh bendahara dan KPA. Bendahara akan mengeluarkan dan menerbitkan surat perintah untuk membayar, baik dari pembelian barang ataupun bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN tertentu. Serta Bank BUMN akan melakukan pemungutan pada saat pembayaran. Untuk batas waktu pembayarannya sendiri, yaitu pada hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara, dengan SSP yang diisi oleh atas nama serta ditandatangani oleh bendaharawan yang bersangkutan. Dan yang keempat, PPh pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul. Untuk PPh pasal 22-nya sendiri dipungut pada saat pembelian berlangsung.
Dan yang terakhir, PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri. Contohnya baik dari industri semen, industri kertas, industri baja, otomotif, farmasi, dan atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Untuk pemungutannya sendiri dilakukan pada saat penjualan. Untuk batas waktu pembayarannya paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Next, Kak Rahma. Penghasilan pasal 23, yang ke-1 ada pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud di sini adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotongan pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya. Yang kedua, harus disetor oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya dari tanggal terutangnya pajak. Yang ketiga, pemotongan PPh pasal 23 diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dan yang terakhir, harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi ataupun badan usaha yang dibebani untuk membayar pajak penghasilan yang telah dipotong. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Diana atas pemaparannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya ada contoh kasus nih yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk contoh kasus yang pertama, pajak penghasilan pasal 22. Untuk soalnya itu ya, pada tanggal 5 Agustus PT ABC produsen rokok telah ditunjuk oleh kantor pelayanan pajak sebagai pemungut PPh pasal 22 dengan nomor NPWP 024467486623 membeli tembakau dari Pak Ijo NPWP 0845546863 sebesar 400 juta. Diketahui Pak Ijo seorang pedagang dan tidak mempunyai sawah atau ladang tembakau. Bagaimana kewajiban perpajakannya atas transaksi tersebut? Jawabannya adalah pemungutan pasal PPh pasal 22 antara lain badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, pertanian, perikanan, dan perkebunan atas pembelian bahan untuk keperluan dan perdagangan pengumpul. Pedagang pengumpul adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil tersebut di atas. Oleh karena Pak Ijo adalah pedagang dan tidak memiliki sawah atau ladang tembakau, maka Pak Ijo masuk kategori pedagang pengumpul yang membeli tembakau dari para petani. PT ABC wajib memungut pasal 22 dan membuat bukti pemungutan PPh pasal 22 kepada Pak Ijo pada tanggal 5 Agustus 2016 dengan jumlah PPh pasal 22 sebesar 0,25% dikali 400 juta, yaitu sebesar Rp 1 juta. Lalu untuk contoh pemungutan pajak penghasilan pasal 23. Pada tanggal 10 Oktober 2016, PT ABC dengan nomor NPWP 01234456662300 mengadakan perjanjian dengan PT XYZ yang merupakan penyelenggara pelabuhan untuk memberikan jasa bongkar muat barang, penimbunan barang dan terminal peti kemas dengan nilai kontrak sebesar 40 juta rupiah. PT ABC membayar kepada PT XYZ sebesar 40 juta rupiah pada tanggal 20 Oktober 2016. Untuk uraiannya, jasa bongkar muat barang, penimbunan barang, dan terminal peti kemas merupakan bagian dari jasa kepelabuhan sesuai dengan aturan pelabuhan. Jasa kepelabuhan tidak masuk dalam jenis jasa lain yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 23. Sehingga atas jasa tersebut tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23 PT ABC. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin menjawab di raise hand.
Iya, dipersilakan untuk Kak Natasha. Ingin menjawab soal nomor berapa? Mau jawab soal nomor 4. Nomor 4, ya. Sebutkan badan usaha yang memiliki kegiatan usaha tertentu yang diwajibkan memungut pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama ada industri semen, tarif PPH pasal 22 sebesar 0,25% dari penjualan. Industri rokok, tarif PPH pasal 22 sebesar 0,15% dari harga bandrol. Industri kertas, tarif PPH pasal 22 sebesar 0,1% dari penjualan. Industri baja, tarif PPH pasal 22 sebesar 0,3% dari penjualan. Bahan bakar minyak jenis premium untuk SPBU swasta tarifnya 0,3% dan untuk SPBU Pertamina tarifnya 0,25%. Terima kasih. Terima kasih Kak Natasha atas jawabannya. Gimana nih Kak Rahma, Kak Diana dengan jawaban Kak Natasha? Baik, terima kasih untuk Kak Natasha untuk jawabannya sudah benar. Jadi Kak Natasha mendapatkan poin sebesar 15 poin. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada dari Kak Sela Nur Aini nih. Silakan Kak Sela, ingin menjawab soal nomor berapa? Mau nomor 3. Itu tuh sebutkan pemungutnya ya? Iya, dari pemungutnya. Oke, sebutkan pemungut yang dari pajak penghasilan pasal 22 yang dilakukan oleh pemungut PPH pasal 22 adalah pertama Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang. Kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA. Ketiga, bendahara pengeluaran berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Keempat, kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat menerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran. Selanjutnya, badan usaha milik negara. Lalu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri, agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri, produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industri atau ekspornya. Itu aja. Kurang lebihnya mau dikoreksi. Terima kasih Kak Sela atas jawabannya. Gimana nih Kak Diana, Kak Rahma dengan jawabannya Kak Sela? Jawaban dari Kak Sela sudah cukup bagus. Jadi Kak Sela mendapatkan 10 poin. Terima kasih. Terima kasih Kak Sela. Selanjutnya ada Kak Nadia Ratna. Silakan Kak Nadia ingin menjawab soal nomor berapa? Mau jawab nomor 1. Langsung aja ya. Ya, silakan. Pengertian PPH 22 yaitu pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Misalnya klasifikasi PPH pasal 22 itu diantaranya pembayaran atas penyerahan barang dan bendaharawan, kegiatan di bidang impor, kegiatan usaha di bidang lainnya, dan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Terima kasih Kak Nadia atas jawabannya. Gimana untuk jawaban dari Kak Nadia? Baik, jawabannya sudah tepat sekali. Terima kasih sudah menjawab. Terima kasih Kak Nadia. Selanjutnya ada Kak Siti Fatima Zahra. Silakan Kak Siti Fatima, ingin menjawab soal nomor berapa? Saya mau menjawab soal nomor 2. Apa pengertian dari pajak penghasilan 23? Pajak PPH pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah, dan penghargaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Kak Siti. Gimana nih dengan jawaban Kak Siti kan? Sudah benar jawabannya. Terima kasih sudah menjawab. Berarti Kak Siti mendapat 5 poin. Masih ada
Berapa lagi nih? 2 soal lagi ya yang tersisa. Apakah teman-teman yang lain masih ada yang ingin menjawab? Gimana teman-teman? Baik, jika sudah tidak ada yang ingin menjawab lagi, kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang bagus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh. Selamat sore.